Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pendidik di Kabupaten Jember. Lama ya kita nggak berjumpa. Apa kabar? Pasti baik. Kali ini saya akan bertemu dengan 3 orang yang cantik jelita. Siapakah mereka? Kita lihat bersama. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, sobat pendidik yang ada di rumah semuanya, saya perkenalkan 3 orang ini adalah pendidik penggiat literasi Kabupaten Jember. Kita perkenalan satu-satu dulu ya. Monggo dengan ibu yang warna coklat namanya, terus sekolahnya di mana gitu Bu. Baik, terima kasih Cak Fata. Perkenalkan saya Nikmatul Khairah, Kepala SMP Negeri 2 Umbul Sari. Baik, nama saya adalah Hermin Agustini, saya Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tanggul. Assalamualaikum, saya Yuli Ferry Widiawati, saya Kepala di SD Jenggawa 7, merangkap di SD Jenggawa 2. Wah, ternyata beliau-beliau ini adalah orang-orang hebat ya. Selain beliau ini adalah penggiat, pendidik, penggiat literasi, beliau juga kepala sekolah semuanya. Luar biasa sekali. Teman-teman pendidik, sobat pendidik yang ada di rumah semuanya, ini kan kalau kita lihat ya, baju yang mereka kenakan ini juga berbeda-beda loh ternyata batiknya. Dan ceritanya pun berbeda-beda. Bisa dijelaskan Bu, ini batik yang warna coklat, ini ada gambar apa gitu, memposisikan sebagai apa mungkin Ibu, atau ada cerita yang lain nggak dari batik ini? Baik, terima kasih Cak Fatah. Jadi batik yang saya kenakan ini adalah batik literasi. Ini dari Media Guru Indonesia. Yang warna coklat ini adalah untuk seragam TNGP tahun 2022. TNGP itu adalah Temu Nasional Guru Penulis. Nah, di sini mesti ada gambar penanya. Jadi melambangkan literasi, ada gambar pena, ada gambar buku. Ini yang saya pakai ini yang tahun 2022. Gitu. Itu pertemuannya secara nasional gitu Bu? Pertemuannya secara nasional, jadi di Media Guru itu tiap 1 tahun sekali ada perhelatan akbar. Nah, itu untuk istilahnya memberikan apresiasi pada pendidik tentang kiprahnya selama ini, pendidik yang berprestasi, pendidik berdedikasi. Jadi memang itu menjadi agenda rutin dari Media Guru. Dimulai sejak sebelum pandemi itu sudah ada, ketika waktu pandemi sekitar tahun 2021 tapi secara daring. Kemudian tahun 2022 ini luring di Jakarta. Oh, di Jakarta ya. Salah satunya Ibu juga berangkat ke situ gitu ya. Iya. Oh, oke. Mungkin yang selanjutnya nih ada yang warna merah gitu ya, yang dipakai Bu Hermin gitu ya. Mungkin Bu Hermin nanti bisa cerita ya seperti apa sih di balik cerita ini. Kalau saya lihat sih di batik ini ada gambar Padang deh kayaknya Bu. Ya. Monggo, seperti apa sih ceritanya Bu? Baik, saya jelaskan ya, kalau batik yang saya pakai ini adalah batik literasi di TNGP 2024. Sedangkan yang dipakai Ibu Yuli ini adalah TNGP 2023. Nah, ini dilaksanakan di Jakarta. Motif dasarnya tetap ada hiasan, pena, dan buku yang terbuka. Ini sebagai simbol literasi. Kemudian yang dipakai saya, kenapa ini ada rumah gadang di sini ya? Ini karena Bukit Tinggi yang dilakukan pada tahun 2024 November barusan, baru selesai ini dilaksanakan di Bukit Tinggi. Seperti itu. Jadi masing-masing batik ini melambangkan tempatnya. Tapi yang paling mendasar adalah munculnya pena dan juga munculnya buku di sini sebagai simbol bahwa ini adalah batik yang digunakan oleh para penggiat literasi seluruh Nusantara. Baik yang hadir di TNGP maupun yang tidak hadir di TNGP, kami itu selalu dengan senang hati menandai terjadinya TNGP itu dengan mengenakan batik literasi ini. Jadi seperti itu. Ini adalah batik kebanggaan bagi para pegiat literasi seluruh Indonesia. Iya. Oke Bu, tadi kan teman-teman ini sudah mendengar ya apa sih pendidik penggiat literasi gitu ya. Terus ibu-ibu nih kenapa sih memilih itu? Cerita awalnya Ibu bergabung dengan penggiat literasi ini apa sih gitu yang mendasari Ibu itu tuh apa? Oh ya, waktu itu saya bergabung dengan Media Guru Indonesia itu tahun 2019. Yang mendasari saya sebenarnya adalah begini, saya sebagai guru waktu itu berpikir bahwa
menjadi guru itu nggak hanya sekedar guru. Saya ingin menjadi guru yang plus begitu ya. Jadi saya dari tulisan-tulisan yang passion saya kebetulan menulis, dari materi-materi kemudian saya tulis, saya berpikir alangkah senangnya kalau ini bisa saya manfaatkan tidak hanya di kalangan sendiri tapi bisa di kalangan luas. Tapi kala itu saya merasa harus gimana ya? Jadi saya mencari-cari informasi, saya ini harus ada dalam sebuah komunitas atau ada dalam sebuah pelatihan yang bisa memberikan nilai-nilai positif yang bisa meningkatkan kompetensi saya di bidang menulis. Maka saya mencari informasi dan ketemulah saya dengan Media Guru Indonesia melalui teman, kemudian ikut pelatihannya di situ, dan disitulah saya bertemu dengan komunitas besar. Disitulah jadi sebenarnya untuk menjadi pegiat literasi itu berlangsung begitu aja. Jadi nggak ada pikiran pertama, hanya ingin memuarakan passion saya saja. Ternyata di sana banyak sekali hal-hal positif karena kita mendapatkan teman-teman itu yang luar biasa, semangatnya luar biasa. Seperti di sebelah kiri kanan saya ini semangatnya luar biasa, dan kami selalu sering menjadi kompor satu sama lain untuk bergiat di bidang literasi. Oke. Kalau Bu Yuli, selama ini gitu ya, Bu Yuli ini menulis atau melatih untuk orang lain menulis gitu. Apa itu bagian dari hobi Bu Yuli atau bagaimana Bu Yuli? Oke, kalau dari saya sendiri itu awalnya saya tuh iri. Oh, iri ya, bukan hobi justru ya, iri ya. Kalau Kak Fata tanyanya tadi hobi ya, sebenarnya saya tuh iri. Ya, waktu itu saya mengikuti lomba guru prestasi. Alhamdulillah dari Kabupaten Jember saya mewakili ke Jawa Timur. Ternyata yang terpilih untuk dikirim ke Jakarta untuk ke nasional itu juara satunya karena sudah punya buku. Nilainya beda tipis dengan saya. Karena saya belum punya buku, akhirnya saya tidak bisa mewakili ke Jakarta untuk ke nasionalnya. Akhirnya saya juga sama dengan Bu Hermin mencari-cari informasi, ketemulah dengan Media Guru. Nah, setelah bertemu dengan Media Guru, ternyata teman-teman di Media Guru, teman-teman dari Jember sudah luar biasa banyak. Ternyata saya itu ketinggalan. Nah, setelah bergabung, kemudian alhamdulillah juga saya di Sekbid Infocom di PGRI Kabupaten Jember. Kemudian saya menghadirkan narasumber dari Media Guru, kita hadirkan di PGRI Kabupaten Jember, dan alhamdulillah antusiasme guru-guru di Kabupaten Jember itu luar biasa. Sedianya kita adakan diklat waktu itu 1 hari saja, ternyata pesertanya di luar dugaan, hampir 200, sehingga kita bikin 2 hari. Dan ternyata dari 200 peserta itu yang sudah bisa melahirkan buku hasil dari kegiatan diklat itu ada 80-an. Luar biasa. Dan itu ternyata berlanjut terus. Karena memang strateginya Media Guru itu memfasilitasi kita itu nyaman bagi kita untuk mengikuti. Jadi setiap hari kita tuh ditarget untuk membuat 1 tulisan, 1 cerpen atau 1 puisi atau 1 paragraf minimal. Dan itu dikumpulkan dan dikawal terus oleh Media Guru. Selama 1 bulan kita ditarget harus bisa minimal 60 halaman untuk bisa terbit 1 buku. Dan ternyata benar ada 80 guru yang berhasil untuk menerbitkan buku ber-ISBN. Itu kita tahun berapa ya Bun ya? 22 ya Bun ya, setelah COVID ya. Dan alhamdulillah waktu itu di launching juga bersama Pak Wabuk. Jadi teman-teman semakin antusias semakin antusias ya untuk menulis lagi dan menulis lagi. Kemudian saya ajak teman-teman yang sudah terwadahi di satu grup untuk menulis antologi, sudah berhasil. Antologi kedua berhasil lagi, kemudian dibawa ke TNGP dan menjadi antologi terbaik se-Indonesia. Wah, itu luar biasa itu. Iya, teman-teman semakin bersemangat lagi. Dan ternyata buku dari teman-teman ini tidak hanya yang saya fasilitasi untuk antologi inovasi di sekolah masing-masing. Yang teman-teman eksis di cerpen itu juga diwadahi oleh Bu Hermin dan juga berhasil menjadi antologi cerpen terbaik se-Indonesia waktu itu tahun 2023 waktu TNGP di Jakarta. Nah, yang sekarang ini kita belum bisa ikut ya, yang di
Bukit Tinggi karena terlalu jauh. Mungkin tahun depan akan diadakan lebih dekat, jadi kita bisa ikut dan mudah-mudahan di Kabupaten Jember semakin banyak juga guru-guru kita yang bisa mengikuti. Oke. Harapannya. Ceritanya beda-beda ya ternyata ya. Kalau Bu Hermin tadi katanya menyalurkan passion gitu ya. Yang Bu Yuli katanya iri. Kalau Bu Nikmatul ini berangkat menjadi penggiat literasi ini berdasarkan apa sangunya gitu? Apakah juga iri atau passion atau dari hobi nih justru? Baik, terima kasih Cak Fatah. Kalau saya sendiri memang hobi menulis dan memang saya suka berhayal gitu ya. Suka berhayal. Jadi itu awalnya memang saya suka menulis, kemudian tapi hanya sekedar nulis kayak di buku diary gitu ya. Diary gitu. Kemudian akhirnya tahun 2019 sebelum pandemi itu ada pelatihan sagu-sabu, satu guru satu buku yang diadakan oleh Media Guru. Nah, saya ikut pelatihan itu. Awal buku yang saya tulis adalah dengan sholawat, kurai derajat dan pangkat. Akhirnya sebenarnya buku ini kalau saya baca lagi sekarang nggak banget gitu ya, tata bahasanya dan sebagainya. Tapi ternyata itu dari teman-teman itu antusiasnya luar biasa dengan membaca buku saya, mengucapkan terima kasih Bunda, saya bisa lolos P3K. Loh, ya bukan karena buku saya bilang gitu. Jadi mereka bilang begini, ya karena dari tulisan Bunda ini terinspirasi saya membaca salawat apa dan sebagainya, langkah-langkahnya. Nah, dari itu saya begini, oh ternyata tulisan yang remeh-temeh yang kita anggap receh seperti itu bisa menginspirasi orang lain. Nah, dari itu makanya terus saya ingin agar lebih banyak teman-teman yang termotivasi, karena bisa jadi ini menjadi amal jariah kita gitu. Tuh. Jadi memang benar ya, berarti selama ini ibu-ibu saya juga pernah membaca gitu ya sebuah kayak kata-kata hari inilah ya, kalau anak-anak sekarang mengatakan itu, katanya begini, kalau kamu ingin mengenal dunia, maka membacalah. Kalau kamu ingin dikenal dunia, maka menulislah katanya. Mungkin itu bagian ya dari ibu-ibu nih menuliskan buah pikirannya menjadi sebuah buku gitu ya Bu ya. Betul sekali. Jadi seperti tadi katanya Bu Nima, berawal dari hal yang remeh-temeh gitu ya, akhirnya dituliskan di dalam buku dan ternyata menginspirasi orang lain gitu ya Bu ya. Sekali. Nah, dari Bu Nima sendiri berapa buku sih Bu yang sudah dihasilkan Bu kira-kira? Kalau saya buku solo insya Allah sudah ada 10 judul. Kalau antologi banyak sudah, Cak. Jadi lebih dari 50 judul buku antologi, tulisan yang bareng-bareng sama teman-teman itu. Nah, ini yang terbaru yang cerita anak, tapi masih dalam proses juga, dan juga ini insya Allah juga akan dibuat film 2 dimensi ini. Nah, ini cerita anak. Nah, itu terinspirasi dari kisah masa kecil gitu. Jadi kenapa saya itu harus menulis? Ini juga bisa istilahnya ngobati hati gitu ya, terapi ya, terapi hati. Jadi terapi hati ini juga sebagai obat atau terapi. Nah, di situ memang kalau cerita anak kan tidak boleh ada bulian, tapi tetap saya masukkan bukan bulian, tapi cerita bahwa ada anak kecil. Saya berikan contoh misalnya tokoh Raisa. Raisa ini punya kekurangan di fisiknya, punya gatal-gatal dan sebagainya, sehingga dijauhi oleh teman-temannya. Nah, di sini saya tuliskan perjuangannya seperti apa secara detail. Nah, ini sebenarnya adalah terinspirasi dari saya sendiri waktu kecil dulu, karena mungkin kondisi fisik saya itu sampai dibully. Makanya sekarang saya ini juga ke teman-teman semua, jangan sampai ada bulian baik verbal ataupun secara fisik. Nah, saya masih ingat betul, waktu itu masih kelas SD ya, kelas 5, diginikan, iki arek, dalam bahasa Jawa ya, arek kok sikile welek men, aku tak ganti sikile mejo. Ini kan sangat membekas sekali. Iya. Nah, ini saya buat tulisan itu biar orang lain jangan sampai melakukan hal itu. Kemudian yang parah lagi begini, Cak, perawan kok welek ini sopo sing gelem ngerapi gitu. Nah, ini kan dalam tanda kutip ya Allah itu kan apalagi anak usia SD ini rekamannya, memorinya itu masih tajam sekali, sangat kuat, dan
sampai hari ini pun saya juga masih mengingatnya, walaupun saya sudah memaafkan pelakunya itu orang dewasa itu, tetapi ya masih belum bisa melupakan. Tapi ya sudah, saya sudah memaafkan gitu. Nah, dengan saya menulis itu ini ada apa ya, terapi Iya, terapi ya. hati, terus saya bisa lebih enjoy gitu. Jadi sobat pendidik, kalau punya yang namanya sakit hati yang tidak terungkapkan, Jangan menangis. Iya, jangan menangis atau jangan dibuat status justru ya Bu ya. Jadi mungkin dibuat buku deh. Jadinya bisa lebih menginspirasi orang lain mungkin ya, daripada buat status gitu. Paling kesindir gitu cuman ya. Tapi kalau dibuat buku itu kan permanen dan itu bisa menjadi terapi buat teman-teman pendidik semuanya di rumah. Nah, kalau Bu Hermin nih ya, Bu Hermin itu buku yang sangat membekas dari Bu Hermin itu buku apa yang Bu Hermin tulis dan itu berkisah tentang apa gitu Bu Hermin? Baik, kalau saya buku yang paling terkesan adalah buku karya pertama saya. Meskipun di situ tulisannya kalau saya baca sekarang itu sesuatu yang sama dengan Bu Nikmah, enggak banget. Tapi karena itu adalah karya pertama dan di situ judulnya adalah Nak, duduklah sebentar bersamaku. Nah, itu mengisahkan perjalanan seorang guru dari dia guru muda, kemudian yang kalau zaman dahulu guru muda, kemudian semangat, kemudian kita itu memperlakukan siswa kurang adil kayaknya ya, tidak seperti sekarang. Itu adalah hijrahnya guru yang judes banget menjadi guru yang kemudian menjadi guru yang sangat penyayang, memahami apa alasan anak-anak melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kenapa judulnya Nak, duduklah sebentar bersamaku? Itu adalah endingnya itu adalah pengakuan bahwa guru ini loh kepingin minta maaf. Rungokno, dengarkan Nak, saya mau memberikan sesuatu. Nah, itu adalah buku yang menurut saya yang bisa menjadi inspirasi. Kala itu saya merasa begini, siapalah diriku kalau mau ngasih tahu orang lain gitu ya tentang bagaimana sih menjadi guru yang sebenarnya, guru dengan hati itu seperti apa. Kan tidak mungkin karena siapa diri saya itu tadi untuk ngasih tahu orang lain, tapi dengan saya tulis barangkali ada orang lain yang membaca kemudian menjadi inspirasi. Kalau buku yang lainnya saya menuliskan ada sebuah judul Purnama di Beranda Dapur. Nah, itu juga sebuah kisah kehidupan, perjalanan seseorang untuk mempertahankan akidahnya, menjadi cerita secinta-cintanya seseorang dengan manusia, maka dia akan tetap mempertahankan akidahnya. Jadi dia tetap memilih agamanya sehingga dia memilih perpisahan supaya tidak terjadi hal yang lebih tidak baik di ujung. Kemudian ada juga novel berjudul Kulipat Rinduku. Nah, ini juga adalah sebuah kisah perjuangan bagaimana seorang perempuan itu harus menjaga dirinya dalam sebuah pernikahan. Wah, itu luar biasa sekali ya teman-teman ya. Merinding saya jadinya. Ada Purnama di ujung dapur. Beranda dapur. Oh, di beranda Purnama dapur. di beranda Nah, itu dapur. kayaknya udah pujangga-pujangga sekali gitu ya. Anak-anak sekarang wajib tahu tuh buku-buku itu. Bu Hermin terima kasih nih ya. Jadi Bu Hermin sudah membuat sesuatu gitu ya. Itu pun mungkin gambaran dari Bu Hermin yang selama ini melihat atau mengeksplor sekitarnya gitu, akhirnya menjadi buku gitu ya. Kalau Bu Yuli sendiri nih, buku apa sih Bu yang sangat bikin Ibu tuh terkesan sampai bahkan aku tuh mencintai tulisanku sendiri gitu. Apa Bu? Buku apa itu? Oke, Cak Fatah. Kalau saya sendiri itu saya juga bingung buku mana ya yang paling saya favoritkan. Saya pernah mengikuti MGMP, ketemu teman Bu Yuli. Saya suka itu tulisannya Bu Yuli yang tadi malam. Yang mana ya? Saya waktu itu kan masih gini, masih ngumpulin tulisannya. Setiap hari saya menulis satu judul, saya upload di blog Guru Siana. Nah, kemudian linknya saya share ke grup WA di teman-teman, itu ada grup MGMP, ada grup teman-teman guru, di grup penulis juga. Nah, ada teman yang belum bisa menulis, kemudian dia membaca tulis saya, Bu Yuli kayaknya nulisnya ringan sekali ya. Ternyata tulisan itu tidak harus yang terlalu sulit-sulit gitu ya.
ada lagi teman ketemu, saya menceritakan waktu itu tentang perjuangan seorang gadis. Dia anak dari pembantu rumah tangga di sebuah rumah besar yang tuan rumahnya itu sudah sepuh, kakek-kakek. Si istrinya itu sudah meninggal, neneknya sudah meninggal, anak-anaknya sudah berumah tangga semuanya, jadi dia sendirian di rumah itu. Si gadis ini bersama ibunya tinggal di belakang rumah si tuan rumah. Nah, dengan kesusah payahannya secara ekonomi, dibully di sekolah, kemudian si kakek ini melas, apa ya, kalau bahasa Jawanya melas itu ya, kasihan, empati ya kepada si gadis ini, kemudian ditolong, bahkan sampai dinikahi, bahkan sampai punya anak. Si kakek ini kemudian dibully. Sudah seusia itu, sudah uzur, kok ternyata menikahi anak yang seusia cucunya dan akhirnya juga punya keturunan. Dan ternyata ending dari tulisan saya itu si kakek menyatakan bahwa saya sudah bisa mengangkat derajat si anak ini tadi yang semula dia ekonominya, secara ekonomi dia lemah, di sosial dia juga dikucilkan. Akhirnya si anak ini menjadi orang yang terhormat dan dia dihargai di lingkungannya. Dan itu ternyata sangat menginspirasi teman-teman saya, bahwa ternyata kita jangan melihat orang itu dari satu sisi saja. Ternyata si kakek itu bukan berniat karena ingin nafsunya ya, tapi dia benar-benar ingin menambah tabungan untuk dibawa berpulang. Nah, itu ending dari tulisan saya. Nah, ya cerita kecil-kecil dari teman-teman itu yang membuat saya kemudian besoknya ingin nulis lagi, ya yang ringan-ringan saja. Ternyata memang inspirasinya tuh banyak ya Bu ya, ada yang dari diri sendiri atau dari keadaan kita atau bagaimana yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi mungkin ya teman-teman pendidik yang ada di rumah, sobat pendidik yang ada di rumah semuanya, kalau punya cerita atau ide jangan buru-buru di-share di sosial media deh kayaknya, harus ditulis aja dulu. Siapa tahu bisa nanti jadi buku nih. Kabarnya nih, saya denger nih ya dari bisikan ibu-ibu ini tadi sebelum kita ketemu nih, akan ada perhelatan gede di Kabupaten Jember dengan meningkatkan literasi guru tentunya. Apa saja sih Bu? Coba siapa yang mau cerita nih? Akan ada helatan apa nih gitu? Sekalian. Ya boleh. Saya sampaikan. Kami semalam kita sudah kebetulan ya, nggak nyangka ya, hari ini kita mau ngobrol dengan Kak Fatah. Tadi malam kita sudah sedikit merencanakan untuk kegiatan tahun depan. Di Jember kita tuh sudah tergabung di Pendidik Pegiat Literasi se-Kabupaten Jember. Alhamdulillah anggotanya sudah ratusan dan buku yang ditulis oleh teman-teman ini luar biasa banyak sekali. Ada satu guru tuh yang sudah hampir 30 buku juga. Saya salut dengan teman-teman ini. Saya yang mengkoordinir mereka karena saya kebetulan di PGRI, di Infocom ya, saya yang dipilih jadi ketua. Tapi ternyata saya disalib sama teman-teman ini. Mereka sudah puluhan, saya masih belum sampai puluhan. Luar biasa teman-teman. Dan teman-teman ini kemudian karena sudah sering mengikuti kegiatan di Media Guru, teman-teman kemudian diminta untuk menjadi pengurus juga di IPP Jawa Timur. IPP itu Ikatan Pendidik Penulis se-Jawa Timur. Nah, jadi teman-teman ini juga jadi pengurus di Jawa Timur. Kemudian yang di Jawa Timur itu juga nyeletuk gini, ini semua pengurus kok hampir 80% dari Jember. Jember. Tapi di Jember sendiri belum punya. Iya, gitu. belum ada pengurusnya gitu ya Bu ya. Nah, saya bilang kita tergabungnya di ini Pak, di Pegiat Literasi Kabupaten Jember. Tapi kan itu belum ini ya, belum begitu besar, belum sebesar Jawa Timur dan belum dilegalkan. Nah, kemudian oke deh, gimana kalau kita bikin yang di Jember ya, IPP di Jember. Akhirnya semalam kita ngobrol, kita sudah pilih ketuanya, kita sepakat Bu Nikmatul ini jadi ketua. Wah, ternyata Bu Nikmatul nih ya. Untuk yang IPP-nya bersama dengan Bu Hermin. Nah, di IPP itu nanti kita bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan Allah mengizinkan, kita akan bikin program 1000 buku. Untuk kita helat nanti kita launching pada Hari Guru 2025. Itu kemudian kita juga ingin, semoga diizinkan Allah, untuk melaunching juga majalah digital dari semua sekolah se-Kabupaten Jember. Mudah-mudahan Allah memudahkan ini ya niatan kita. Jadi itulah yang ingin kita
kita laksanakan di sini. Karena sebenarnya ini adalah hal kecil, literasi itu kan tidak hanya buku ya. Betul. Jadi banyak sekali yang bisa kita kerjakan di literasi ini. Jadi kita hanya bisa mengerjakan itu sebagai bagian kecil saja, mudah-mudahan bisa menambah kemajuan literasi di Jember. Terima kasih. Mungkin saya pengen tahu nih, ternyata ada Bu Ketua di sebelah saya. Saya dari tadi nggak tahu kalau sebelah saya ini adalah Ibu Ketua ya, sobat pendidik yang ada di rumah semuanya. Bu Ketua, sebelum sampai ke 1000 buku atau 1000 majalah digital sekolah itu tadi, apakah akan ada pelatihan-pelatihan nih untuk guru-guru yang ingin mengikuti kegiatan 1000 guru dan 1000 majalah digital ini, Bu Ketua? Bu Ketua ya saya jadinya ya. Baik, terima kasih Cak Fatah. Jadi sebelum kita laksanakan misalnya perhelatan akbar itu, langkah awal kita nanti kita akan mengadakan webinar dulu. Pentingnya tentang literasi digital, kemudian apa juga manfaat literasi digital, majalah digital dan sebagainya. Contohnya juga bisa untuk membranding sekolah, kemudian juga melatih lebih banyak lagi kreativitas anak-anak. Nah, ini kita fasilitasi dengan webinar. Insya Allah bisa gratis kalau webinar bisa dilaksanakan seluruh sekolah. Setelah webinar ini dan teman-teman ini sudah kita kompori, kita provokasi, sudah kita racuni misalnya, ini majalah digital ini sangat menarik. Nah, ini kita adakan pelatihan. Nah, pelatihannya ini bisa daring, bisa juga luring, tergantung dari sekolah masing-masing. Inginnya seperti apa, semua tetap kita dampingi, kita fasilitasi. Kemudian setelah itu, biasanya setelah pelatihan kita tetap kawal itu sampai 30 hari atau 1 bulan. Itu deadline kita 1 bulan. Tetapi lebih dari itu, tetap kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, tetap kita dampingi semua. Termasuk juga ini kan dari tim media guru juga demikian. Nah, gongnya nanti kita kan kepinginnya waktu Hari Guru Nasional nanti di November 2025. Nah, ini bisa kita launching bersama-sama. Kalau bisa 1000 majalah digital sekolah dan juga 1000 buku bermutu. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa tercapai. Jadi ini program kerja dari IPP Jember. IPP Jember ya. Mudah-mudahan dimudahkan. Amin. Bu Hermin, ada yang mau disampaikan atau mungkin ada yang mau ditambahkan nih tentang kegiatan IPP Jember nantinya nih Bu Hermin? Jadi begini, semalam kita sudah mengadakan perbincangan melalui Gmeet untuk program kedepannya. Jadi ke depan itu kita ingin membawa kegiatan ini nanti muaranya ke TNGP ya. Tapi di kegiatan launchingnya itu di Hari Guru ya. Kita akan launching itu bagaimana langkah-langkah awalnya seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nikmah. Kita akan mengadakan webinar-webinar karena selama ini para guru kita, para guru di sekolah, masyarakat mungkin mengetahui bahwa literasi itu apa sih gitu. Maka yang diperlukan pertama adalah sosialisasi tentang apa sih literasi itu, apa sih manfaat literasi dan apa tujuan literasi. Kemudian yang utama karena kita adalah semua pendidik, maka kegiatan literasi itu diutamakan adalah untuk siswa, sehingga nanti buku juga karya siswa, semua karya siswa, semua kegiatan literasi itu akan dimuarakan pada tahun depan, tahun 2025 di Hari Guru Nasional untuk apa ya, launching seperti yang disampaikan, launching majalah, launching buku ataupun karya-karya siswa di kegiatan literasi ini. Untuk itu selama ini kan tantangan kita di antara guru-guru ada yang enggan, ada yang nggak ada kata MAU ya. Nah, harapan kami semuanya di sini, harapan besar kami, bisik-bisiknya
nanti yang akan memencet tombolnya ini adalah Bapak Kadis. Bapak Kadis ya. Iya. Oh ya. Mudah-mudahan beliau bisa memencet tombol sehingga giat literasi di Jember ini bisa bergerak seperti itu. Kalau tidak ada tombolnya, itu kah kembali lagi siapalah kita gitu ya. Meskipun kita selama ini sudah bersilat memberikan sesuatu yang booming, yang apalah, yang semangat, yang memberikan hasil karya, tapi kesadaran untuk itu, kemudian animo masyarakat di keliterasian ini saya pikir masih kurang bersemangat, sehingga biasanya pertama itu harus dipaksa terlebih dahulu. Setelah terpaksa menjadi biasa. Nah, kalau sudah biasa menjadi sebuah kebutuhan. Harapannya itu saja, mudah-mudahan Pak Kadis ya bisa menjadi pemencet tombolnya sehingga gerakan literasi di Jember ini menjadi sesuatu yang booming, sehingga kita nanti di TNGP tahun depan bisa berangkat bersama-sama dan bisa mengundang Bapak Kadis, karena kita kalau penghargaan itu adalah rumbanya, mudah-mudahan kita bisa membawa nama baik Jember ke tingkat nasional seperti atau itu. Mungkin cita-cita kita mungkin TNGP-nya di Jember aja deh kayaknya gitu ya. Seperti itu. Betul, kita tarik ke Jember. Siapa karena tahu di Jember seperti juga, itu ya. Karena kegiatan TNGP itu di hari pertama adalah pesta penghargaan terhadap semua pegiat literasi. Kemudian hari keduanya itu biasanya adalah jalan-jalan untuk jelajah literasi. Seperti itu. Wah, kayaknya keren kan gitu ya. Memperkenalkan Jember kita, wisata kita itu. gitu ya, budaya-budaya Pandalungan kita kan. Sehingga gitu. nanti motif di kain batiknya juga bernuansa kain Jember ya. Iya, kan luar biasa sekali. Jadi mungkin ya nggak apa-apa kan kita bermimpi ya Bu ya. Jadi siapa tahu. Jadi bermimpi setinggi langit. Iya, betul. Siapa tahu TNGP-nya juga di Jember. Terus habis gitu kegiatan ini juga menjadi inspirasi yang bermulai dari Jember dan di seluruh wilayah yang lainnya. Iya, seperti itu. Wah, luar biasa ya tadi cerita-cerita dari ibu-ibu yang cantik ini. Saya berasa ganteng sendiri di dunia hari ini ya. Jadi sobat pendidik yang ada di rumah semuanya, yang ingin mengeluarkan unek-uneknya dalam sebuah buku, nantinya kan ada acara nih dari IPP Jember nih ya, dari ibu-ibu tadi yang bercerita itu, bahwa nantinya akan ada perhelatan besar dan itu bisa Bapak Ibu ikuti untuk menuliskan cerita-cerita Bapak Ibu yang sudah ada nih. Siapa tahu nanti pada saat launching Bapak Ibu guru sudah menghasilkan bukan hanya satu buku tapi banyak sekali buku. Oleh karena itu tetap ikuti kabar-kabar selanjutnya dari IPP Jawa Timur yang ada di Jember ya Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan 1000 buku dan 1000 majalah digital. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.